Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Reza. Saya dari kelas PGSDD dengan NIM H0525320. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi, yaitu materi pertama, asal kata kurikulum. Yang kedua, jelaskan definisi kurikulum berdasarkan pemikiran saya. Yang ketiga, perbedaan K13 dengan kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, membuat rancangan terdiri dari media, metode, pendekatan, model berdasarkan kelemahan dari sekolah yang saya observasi kemarin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu asal kata kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai jarak tempuh yang harus ditempuh pelari maraton. Dalam dunia pendidikan, istilah ini diartikan sebagai rangkaian pengalaman belajar yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya materi kedua, yaitu definisi kurikulum berdasarkan pemikiran saya. Menurut saya, kurikulum adalah suatu pedoman atau rencana pembelajaran yang disusun untuk membantu proses pendidikan agar tujuan belajar dapat tercapai secara terarah. Kurikulum tidak hanya berisi tentang materi pelajaran, tetapi juga mencakup metode pembelajaran, penilaian, media, dan pengalaman belajar siswa, sehingga peserta didik dapat berkembang dan pengetahuannya, keterampilan, dan sikapnya. Selanjutnya materi ketiga, yaitu perbedaan K13 dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka memiliki beberapa perbedaan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pencapaian kompetensi berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pembelajaran pada K13 bersifat lebih terstruktur karena guru harus mengikuti materi dan target pembelajaran yang sudah ditentukan. Cenderung lebih padat sehingga guru harus menyelesaikan banyak materi dalam waktu tertentu. Sementara itu, kurikulum merdeka lebih menekankan pada pengembangan karakter, kreativitas, dan potensi peserta didik. Kurikulum ini menggunakan CP atau capaian pembelajaran yang disusun berdasarkan fase belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai kebutuhan serta kemampuan siswa. Dan materi terakhir yaitu buatlah rancangan terdiri dari media, metode, pendekatan, model berdasarkan kelemahan dari sekolah yang saya observasi kemarin. Rancangan pembelajaran berdasarkan kelemahan yang terdapat di sekolah SDN 0264 Pola dapat disusun dari pemilihan media, metode, pendekatan, dan model pembelajaran yang sesuai. Salah satu kelemahan yang sering ditemukan pada SD 0264 Pola kemarin, siswanya yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, mudah bosan, serta kurang memiliki minat baca. Selain itu, pembelajaran juga sering masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang terlibat secara langsung. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, media pembelajaran yang digunakan dapat berupa video, animasi edukatif, buku bergambar, kartu cerita, alat peraga sederhana, dan presentasi interaktif. Media tersebut dapat membantu siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktik, langsung, dan bermain sambil belajar.
Penggunaan metode yang bervariasi dapat meningkatkan keaktifan siswa dan membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Pendekatan pembelajaran yang sesuai adalah pendekatan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain itu, dapat digunakan pendekatan kontekstual agar siswa mampu menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-harinya, serta pendekatan kolaboratif untuk melatih kerja sama antar siswanya. Model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning, Cooperative Learning, Discovery Learning, dan Project Based Learning. Model-model tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerjasama, dan kemandirian siswa dalam belajar. Dengan rancangan pembelajaran tersebut, diharapkan kelemahan yang ada di sekolah SDN 20264 Kola dapat diatasi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif, menarik, dan efektif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi asal kata kurikulum, jelaskan definisi kurikulum menurut saya. Dan yang ketiga, perbedaan K13 dengan kurikulum merdeka. Serta yang terakhir, buatlah rancangan pembelajaran berdasarkan kelemahan sekolah dasar yang saya observasi kemarin, yaitu sekolah SDN 0264 Kola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.